Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan ya, kita laksanakan pada bulan suci Ramadan pada hari ini ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa merasakan Ramadan pada tahun ini ya. Itu adalah salah satu nikmat oleh Allah untuk kita ya, yang bisa merasakannya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada penerus para nabi, dan estafeta kepemimpinan dilanjutkan dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan semoga kita diakui menjadi umatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan perintahnya sampai yaumil hayat ya. Baik, kali ini ya kita akan membahas yaitu tentang ibadah ya. Banyak pertanyaan dari luar, ibadah ini kok bermacam-macam gitu. Nah, ini sengaja kita angkat tema ini. Sebenarnya ya hampir mayoritas muslim tahu ibadah itu seperti apa, tapi untuk menyisir ya sumbernya dari mana ya, dan seperti apa yang harus kita bahas. Jadi sumber ibadah itu adalah ya ada dua ya. Pertama ada dua, yaitu dari sumber ibadah ya, ibadah mahdoh ya, ibadah langsung kepada Allah, dan yang kedua adalah ibadah ghair mahdoh, ibadah sesama manusia, sesama muslim, sama ya, makhluk hidup. Nah, itu adalah ibadah ghair mahdoh. Dan ibadah mahdoh, ibadah yang pertama ini adalah sumbernya dari mana? Yaitu dari Al-Quran ya. Dari Al-Quran. Jadi ada perintahnya ya, diperintahkan oleh Allah ya, al-bayan ya, kepada kitab Al-Quran. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada kita agar selamat ya, agar Islam ya, dari dan dicontohkan oleh pola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, lewat uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik dari sosok Rasulullah yang itu contohnya. Dan sumber ibadah itu ya. Yang pertama itu adalah, perlu diingat, ibadah ghair mahdoh langsung kepada Allah, dan yang kedua adalah ibadah ghair mahdoh sesama manusia. Dan kita akan bahas satu dulu ya. Biar ada kesempatan ya kita akan bahas yang selanjutnya. Ibadah mahdoh ya itu terbagi dua ya, ibadah mahdoh terbagi dua, yaitu ibadah berdasarkan perintah. Yang kedua, ibadah berdasarkan waktu. Nah, ibadah berdasarkan perintah sumbernya dari mana? Yaitu dari Al-Quran, dicontohkan oleh Rasul. Nah, itu sumbernya valid ya, aman ya. Jadi itu dinamakan ibadah. Atau dari catatan malaikat itu catatannya mendapatkan nilai untuk menjadi hasil ya, yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di ya alam akhirat kelak. Jadi ibadah berdasarkan perintah itu adalah suatu mutlak, murni ya. Karena
ya kita di dunia ini ya diturunkan, diciptakan oleh Allah ya hanyalah untuk beribadah, dan ibadah itu kita harus benar-benar ya berdasarkan perintah. Dan jika tidak ada perintah itu ya khawatir tidak ada nilai ya. Khawatir nilainya itu tertolak. Makanya tema ini perlu kita bahas ya, karena ini adalah sumber. Dan kalau ibadah-ibadah yang lain itu mungkin ya, kalau ibarat sumber itu ada aliran. Nah, alirannya kemana nih? Alirannya kemana? Nah, khawatir alirannya itu ya tidak bersumber kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus dipertanyakan ibadah macam seperti itu. Baik, untuk yang kedua adalah ini sudah paham ya, ibadah sumbernya dari mana? Dari perintahnya itu dari Allah. Ya, seperti pada saat ini di bulan Ramadan ya perintahnya jelas ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan mengikuti perintah itu ya, perintah sumbernya dari Al-Qur'an, dari Allah ya, itu adalah kita masuk kepada golongan ya, semoga ya bertakwa. Arti takwa itu apa sih? Arti takwa itu mengikuti perintah. Mengikuti perintah Allah ya, dan menjauhi semua larangannya. Itu adalah kunci surga ya. Jadi semua yang kita lakukan untuk beribadah di bumi Allah ya, seperti ibadah sholat, ibadah puasa, zakat ya, haji dan lain sebagainya. Nah, itu adalah suatu perintah ya, dari Allah ya, agar bertakwa. Kuncinya itu agar mendapatkan takwa, agar mendapatkan nilai. Nah, nilai itu yang akan kita catat, yang mohon maaf akan dicatat oleh Allah lewat malaikat ya, dan akan diberikan kepada kita nilainya, disampaikan. Ini loh masuk ibadah, ini loh yang bukan ibadah. Baik, itu yang perlu kita bahas ya, yang cukup jelas ya. Sumber ibadah itu adalah dari sumber ibadah mahdoh langsung kepada Allah ya, itu jadi berdasarkan perintah. Itu yang perlu kita catat ya. Dan yang kedua ya, ibadah berdasarkan waktu. Nah, kok ibadah berdasarkan waktu? Nah, kita di dunia ini ya juga ada waktunya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan waktu untuk beribadah. Nah, dan ibadah-ibadah yang lain juga itu berdasarkan waktu. Seperti ya, sholat, contoh sholat ya. Sholat zuhur dan asar itu tidak bisa dijamak kepada maghrib. Kenapa? Nah, kan ada yang bisa jawab di sini. Nah, ternyata itu adalah fardu, dan fardu itu tidak bisa diwakilkan. Itu yang pertama ya. Nanti kita akan bahas lagi tuh untuk fardu. Dan ini kita akan bahasnya pada sisi yang waktu dulu ya. Karena matahari ya, satu hari dalam Islam itu adalah terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari ya, itu satu hari. Sedangkan zuhur dan asar itu masuknya ke hari. Sedangkan Isya dan maghrib dan isya, nah itu maksudnya kepada malam, jadi beda hari. Jadi sholat itu bisa dijamak kepada sesama satu hari, dari zuhur kepada asar atau asar kepada zuhur ya, atau dari maghrib kepada isya. Contoh ya, kita akan naik pesawat ke Papua
Di sini kita berangkat jam 11. Sedangkan nyampe ke Papua kita sekitar jam 5 sore. Nah, di dalam perjalanan itu kita menghabiskan waktu zuhur. Waktu zuhur kan habis. Nah, oleh karenanya bisa dijamak kepada asar. Gitu. Contoh yang kedua, ya. Kita berangkat jam 1 dan akan nyampe ya ke Singapura misalkan waktu maghrib. Nah, berarti yang habis itu waktu asar. Maka dari asar itu bisa dijamak ya ke zuhur. Di jam 1 siang itu kita mulai berangkat ya. Nah, seperti itu. Tidak bisa zuhur ataupun asar dijamak kepada maghrib karena waktunya sudah habis. Waktu satu harinya sudah habis, kecuali dari maghrib ke isya ataupun isya ke maghrib. Jadi itulah ibadah berdasarkan waktu dalam sisi contoh ibadah sholat. Dan untuk contoh yang kedua ya, itu puasa. Nah, dan puasa juga itu syahrul Ramadan, ada diwajibkan bagi umat muslim puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, kenapa di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lain? Kalau di bulan-bulan yang lain itu masuk kepada puasa sunnah, jadi waktunya beda lagi, ya kan? Jadi dari waktu di bulan Ramadan itu adalah waktu yang Allah berikan kepada kita, karena ibadah berdasarkan waktu ya. Jadi contoh yang kedua yaitu Allah memberikan waktu kepada kita beribadah puasa di bulan Ramadan ya. Dan contoh yang ketiga adalah zakat. Zakat kita salah satu contoh zakat fitrah itu adalah wajib. Nah, bagaimana zakat fitrah itu kita tunaikan setelah Idul Fitri? Nah, itu tidak bisa. Masuknya ke sodakoh gitu. Kenapa? Karena waktunya Allah telah tetapkan sampai sholat Id. Nah, jika sholat Id tidak ditunaikan, berarti masuk ke, jadi tidak wajib lagi. Artinya pahala wajibnya itu ya kita terlewatkan. Seperti itu ya. Jadi kita sudah diberi waktu selama berpuasa itu sampai batas waktu sholat Id, kita diwajibkan untuk memberikan zakat fitrah ya. Zakat fitrah, dan zakat itu harus ditunaikan. Nah, bila lewat kepada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, nah berarti itu masuk kepada pahala ya, masuk kepada sodakoh ya, bukan masuk ke zakat fitrah lagi ya. Itulah contoh yang ketiga dalam ibadah berdasarkan waktu. Dan contoh yang keempat adalah ya, adalah haji. Nah, jadi ibadah haji itu Allah telah berikan kepada kita umat muslim khususnya itu di bulan haji. Nah, bagaimana jika di bulan yang lain, misalkan bulan Ramadan? Kan Ramadan kan bagus, ingin menunaikan haji, itu maksudnya ke pahala umroh, nilainya umroh. Jadi disinilah pentingnya ibadah berdasarkan waktu. Jadi kita ada on time ya. Allah itu memberikan waktu kepada kita untuk bernapas ya. Manfaatkanlah sebaik mungkin. Dan Allah memberikan ya kita itu napas untuk beribadah, dan ibadah itu Allah kasih kepada kita itu berdasarkan waktu, berdasarkan perintah yang tadi ya, yang kedua itu adalah berdasarkan waktu. Dan waktu ini kita harus memanfaatkan sebaik-baik mungkin ya, karena ya
Ada pepatah yang mengatakan tadi itu, ya, hari ini harus lebih baik daripada hari esok. Artinya waktu itu benar-benar, ya, harus kejar, dan waktu itu tidak bisa berputar, ya. Nanti kita akan bahas untuk selanjutnya ad-duha dan lain sebagainya. Dan ini kita bahas yang jarang kita angkat tema ini, ya, sehingga sampai saya mengangkatnya gitu ya. Mohon maaf, mungkin ada beberapa teman yang mengangkatnya, tapi ya jarang saya dengar gitu kan. Jadi ini penting, ibadah berdasarkan perintah dan ibadah berdasarkan waktu, ya. Jadi manfaatkan waktu kita sebaik mungkin yang Allah berikan, ya. Karena kita, ya, tujuannya untuk beribadah gitu. Dan ibadah itu tentunya, ya, kita harus punya dasar. Dasarnya dari mana? Yaitu dari perintah oleh Allah lewat Al-Quran, ya. Di situ tercatat semuanya. Jadi di dalam Al-Quran itu, ya, semua perintah Allah itu wajib. Jangan kita pilih-pilih, gitu. Semua perintah Allah, ya, perintah itu dari Al-Quran itu, ya, semua perintah, ya, bukan hanya 5 yang Allah wajibkan itu kan, tapi di Al-Quran, ya, seperti, ya, nanti kita akan bahas untuk yang lainnya, ya, seperti tidak membunuh, ya, tidak mabuk, dan itu adalah suatu larangan, ya. Dan untuk tujuannya untuk apa? Untuk bertakwa, ya. Takwa itu nilainya dari mana? Nilainya dari ibadah. Ibadah itu berdasarkan waktu dan berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini catatan kita yang penting. Nanti dari sini, nah, kita akan menyabang lagi. Kalau ini sumber utamanya, ya, ibadah itu dari sini. Nanti itu akan tercabang lagi. Kalau sumber itu mungkin sumber air, ya, mungkin bisa masuk ke aliran lah, ya, aliran. Tapi kalau bahasa halusnya itu, ya, cabang lah, ya. Kalau aliran itu mungkin, ya, takutnya alirannya tersesat gitu, saking jauhnya, gitu. Nah, ya, kita sebaiknya, ya, tadi itu, kalau memang semakin jauh aliran itu atau cabang itu dan kita tidak bisa melihat itu sumbernya dari mana, ya, kita kembalikan, ya, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Oke, kita akhiri dulu, ya, dan kita akan membahas untuk tema-tema yang lain. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.